Industri otomotif Indonesia 2026 kian memanas. Mobil-mobil Cina kini berseliweran menantang dominasi merek Jepang di jalan raya. Dari SUV berfitur canggih hingga mobil listrik yang terjangkau, pilihan konsumen kian beragam. Di satu sisi, merek Jepang seperti Toyota dan Honda punya reputasi puluhan tahun, dan di sisi lain, pendatang baru asal Cina seperti Wuling dan BYD hadir dengan harga miring plus teknologi modern. Jadi, mana yang lebih masuk akal di tahun 2026, mobil Cina atau mobil Jepang? Mari kita kupas tuntas berdasarkan kondisi pasar Indonesia terkini. Pertama kita bahas tentang konteks pasar otomotif Indonesia tahun 2025. Persaingan mobil Cina versus Jepang di Indonesia semakin ketat dalam beberapa tahun terakhir. Merek Jepang masih mendominasi, Toyota memimpin penjualan dengan sekitar 31% pangsa di tahun 2025. Disusul grup Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Suzuki, dan lain-lain. Reputasi kuat telah dibangun selama puluhan tahun, dikenal tangguh serta mudah perawatannya, membuat konsumen percaya diri memilih mereka. Namun, merek Cina mengejar dengan cepat. Wuling masuk sejak 2017, sukses menggebrak lewat MPV dan SUV terjangkau. Chery kembali masuk tahun 2022 dengan lini Tigo, dan BYD sebagai raksasa mobil listrik global masuk pada tahun 2024. Hasilnya, pangsa merek Cina di Indonesia melonjak. BYD naik 202% dan meraih 5,8% pasar di tahun 2025. Bahkan, BYD sempat menempati posisi 3 penjualan bulanan dengan 14,3% pangsa. Untuk membandingkan secara adil, kita akan mengulas performa mobil Cina versus Jepang pada segmen harga 200 hingga 300 juta rupiah. Pembahasan pertama, kita akan masuk di kualitas dan keandalan. Contoh di segmen ini antara lain Toyota Avanza, Veloz, dan Honda WR-V dari kubu Jepang, melawan Wuling Alphard dan Chery Tiggo dari kubu Cina. Pada kelas harga ini, mobil Jepang unggul dalam reputasi kualitas dan daya tahan jangka panjang. Mesin dan komponen mobil Jepang telah teruji tahan banting di kondisi Indonesia. Tak heran pembeli merasa lebih aman memilih merek Jepang. Kualitas material interior dan perakitan mobil Jepang cukup baik untuk di kelasnya. Meski model terjangkau Jepang kadang minim fitur yang canggih. Nah, sebaliknya, mobil Cina di kelas harga 200 hingga 300 jutaan menawarkan desain modern dan fitur melimpah. Namun, masih perlu pembuktian dari sisi ketahanan. Secara build quality, pabrikan Cina sudah banyak berbenah. Tapi, beberapa produk masih belum setara mobil Jepang. Interior mobil Cina keluaran terbaru terasa lebih solid dibandingkan generasi awal. Namun, komponen seperti transmisi kadang menuai kritik. Contoh, beberapa model awal DFSK pakai CVT atau DCT yang feedbacknya kurang halus. Untuk fitur safety, justru merek Cina sering unggul pada jumlah fitur keselamatan aktif. Misal, semua varian Wuling Alphard sudah berbekal ESC, kamera mundur, 4 hingga 6 airbag di tipe atas, sementara di mobil Jepang, kadang hanya 2 airbag di varian bawah. Masuk ke segmen keandalan atau reliability. Mobil Cina masih tanda tanya karena merek ini baru di bawah 10 tahun beredar. Menurut analis, mobil Cina masih butuh waktu untuk sepenuhnya mendapatkan kepercayaan konsumen. Mereka harus terlebih dahulu membuktikan ketangguhan produknya. Hingga 2025, laporan konsumen awal untuk Wuling cukup positif. Mesin Convero atau Almas relatif bandel. Namun, data jangka panjang 5 hingga 10 tahun belum banyak. Mobil Jepang jelas unggul di aspek ini dengan catatan reliabilitas yang panjang. Nah, nilai jual kembali menjadi salah satu kelemahan terbesar mobil Cina, cenderung turun jauh dibandingkan mobil Jepang. Contoh nyata, Chery Tiggo 8 Pro, SUV Cina kelas atas, lansiran 2023, harga barunya di 558 juta rupiah. Namun, setelah kemudian bekasnya ditawar hanya 363 juta rupiah, turun sekitar 195 jutaan. Wah, penurunan sekitar 35%. Sedangkan Avanza atau BR-V bekas biasanya lebih stabil nilainya, turun sekitar 10-15% per tahun awal. Nah, masuk pada segmen teknologi EV dan fitur.
Di era transisi menuju elektrifikasi, segmen harga 200 hingga 300 juta rupiah memperlihatkan jurang strategi antara Cina versus Jepang. Merek Cina agresif menghadirkan kendaraan listrik EV terjangkau. Contoh nyata seperti Wuling Air EV yang diluncurkan tahun 2022 sekitar 238 juta. Pada tahun 2025, importer Cina bahkan merilis EV hatchback BYD Atwan di kisaran 250 jutaan. Langsung laris manis sampai jadi mobil terlaris bulanan. Di segmen harga ini, konsumen yang ingin mencoba EV nyaris hanya punya opsi merek Cina, karena pabrikan Jepang belum menjual EV murni di bawah harga 300 juta. Mobil Cina dikenal tidak pelit fitur, bahkan di harga 200 jutaan sudah ada sunroof, layar sentuh besar, kamera 360, sensor penuh, hingga voice command dalam bahasa Indonesia. Contoh, Chery Tiggo 5X Champion, sekitaran 299 juta. Sudah punya monitoring tekanan ban dan beberapa fitur keselamatan aktif. Mobil Jepang cenderung lebih konservatif dalam meluncurkan fitur canggih di segmen murah. Prioritas mereka fungsionalitas dasar dan durability. Namun, belakangan Toyota mulai menyematkan safety sense pada Veloz atau Avanza tipe tertinggi. Intinya, pada kelas 200 hingga 300 juta, mobil Cina lebih fitur-proof dalam hal gadget dan teknologi. Sementara mobil Jepang menawarkan teknologi secukupnya yang telah teruji. Nah, kesimpulan pada segmen harga mobil 200 hingga 300 juta rupiah, mobil Cina menawarkan value tinggi, harga rendah, fitur berlimpah, cocok bagi yang berani mencoba hal yang baru. Mobil Jepang menawarkan peace of mind, reliabilitas, jaringan luas, cocok bagi yang main aman. Berikut juga kita bahas sedikit tentang kelebihan dan kekurangan mobil Cina dan mobil Jepang. Untuk mobil Cina, kelebihannya adalah harga lebih murah untuk spek setara, fitur modern melimpah, seperti sunroof, layar besar, dan lain-lain. Pilihan EV tersedia, Wuling Air EV, dan juga BYD Atwan. Garansi panjang, mesin sampai 10 tahun. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu rekam jejak reliability belum terbukti. Jaringan bengkel masih terbatas, nilai jual bekas rendah, desain dan kualitas beberapa model masih berkembang. Nah, pada mobil Jepang, kelebihannya adalah reputasi teruji, mesin awet, durable, dan after sale luas hingga pelosok. Suku cadang mudah dan murah, dan juga resell dengan harga jual yang tinggi. Tapi ada juga kekurangannya, harga beli lebih mahal, fitur biasanya minim, garansi standar umumnya hanya 3 tahun. Nah, catatan penutup atau disclaimer dulu ya teman-teman ya. Dari pembahasan kita tadi, terlihat bahwa mana yang lebih masuk akal. Nah, mungkin informasinya sampai sini dulu ya teman-teman ya. Jika ada pendapat lain, boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.